Konten digital merujuk pada informasi yang disampaikan melalui media elektronik atau digital. Berikut adalah pengertian dan jenis-jenis konten digital. 1. Teks. Konten teks adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan seperti artikel, blog post, laporan, dan dokumen teks lainnya. Konten teks dapat disajikan dalam berbagai format termasuk PDF, DOC, dan HTML. 2. Konten gambar adalah informasi yang disampaikan melalui visual, seperti foto, ilustrasi, diagram, dan grafik. Konten gambar dapat digunakan untuk menjelaskan konsep, menyajikan data, atau menambahkan elemen visual dalam konten lainnya. 3. Video. Konten video adalah informasi yang disampaikan melalui rekaman visual bergerak. Jenis konten video meliputi tutorial, presentasi, vlog, video klip, dokumenter. Video dapat menjadi cara yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi kompleks atau memperkuat pesan dengan elemen visual dan audio. 4. Audio. Konten audio adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk suara tanpa komponen visual. Jenis konten audio termasuk podcast, audiobook, musik, siaran radio, dan rekaman suara lainnya. Konten audio dapat menjadi pilihan yang baik untuk audiens yang lebih suka mendengarkan informasi daripada membacanya secara tertulis. Berikut adalah beberapa kegunaan konten digital berdasarkan jenisnya. 1. Konten teks. Informasi tertulis. Konten teks digunakan untuk menyampaikan informasi secara rinci dan terstruktur. SEO. Konten teks SEO-friendly dapat membantu meningkatkan visibilitas dalam mesin pencarian seperti Google. Edukasi, artikel, panduan, dan dokumen teks digunakan untuk tujuan edukasi dan pembelajaran. 2. Konten gambar. Visualisasi konsep. Gambar digunakan untuk memvisualisasikan konsep, data, dan informasi kompleks. Branding. Gambar dapat digunakan untuk memperkuat identitas merek dan meningkatkan daya tarik visual. Sosial media. Gambar yang menarik sering digunakan dalam konten sosial media untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna. 3. Konten video. Engagement. Video memiliki daya tarik yang tinggi dan dapat meningkatkan engagement dengan audiens. Video digunakan untuk menyajikan tutorial, demonstrasi produk, dan konten edukatif lainnya. Pemasaran, video pemarketing dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam kepada calon pelanggan. 4. Konten audio. Portabilitas. Konten audio dapat dinikmati di mana saja, sehingga lebih mudah diakses oleh audiens yang sedang bergerak. Podcast. Audio digunakan untuk membuat podcast, yang menjadi media populer untuk berbagi informasi, cerita, dan wawasan. Konten audio juga digunakan untuk audiobook, memungkinkan pembaca untuk mendengarkan buku-buku tanpa harus membacanya secara fisik. Berikut adalah manfaat dari konten digital berdasarkan jenisnya. 1. Konten teks. Informasi terperinci. Konten teks memungkinkan penyampaian informasi yang lebih terperinci dan mendalam. SEO. Konten teks yang dioptimalkan untuk mesin pencari dapat meningkatkan visibilitas dan lalu lintas ke situs web. Keterlibatan. Artikel dan blog yang informatif dapat meningkatkan keterlibatan pembaca dan membangun audiens setia. 2. Konten gambar. Komunikasi visual. Gambar dapat menyampaikan pesan dengan cepat dan efektif tanpa perlu kata-kata. Daya tarik. Konten gambar yang menarik dapat meningkatkan daya tarik visual dan memperkuat merek atau produk. Memahami konsep. Gambar dapat membantu audiens memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. 3. Konten engagement tinggi. Video memiliki daya tarik yang tinggi dan dapat meningkatkan tingkat keterlibatan dan interaksi dengan audiens. Pengalaman lebih mendalam. Video memungkinkan penyampaian informasi dengan pengalaman visual dan audio yang lebih mendalam. Pemasaran yang efektif. Video pemasaran dapat menciptakan kesan yang kuat dan mempengaruhi keputusan pembelian. 4. Konten audio. Portabilitas. Konten audio dapat dinikmati secara portabel, memungkinkan audiens untuk mendengarkannya di mana saja. Multitasking. Pendengar dapat melakukan aktivitas lain sambil mendengarkan konten audio, meningkatkan efisiensi waktu. Pembelajaran yang nyaman. Audiobook dan podcast memungkinkan pembelajaran sambil beraktivitas tanpa harus membaca atau menonton.
Dalam konteks konten digital, berbagai jenis konten memiliki peran dan manfaatnya masing-masing. Konten teks memberikan informasi terperinci dan mendalam, baik untuk SEO dan meningkatkan lalu lintas situs web. Memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan pembaca melalui artikel dan blog informatif. 2. Konten gambar mengkomunikasikan pesan dengan cepat dan efektif secara visual, meningkatkan daya tarik visual dan memperkuat identitas merek atau produk. Membantu audiens memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. 3. Konten video menyediakan pengalaman lebih mendalam dan meningkatkan engagement dengan audiens. Memungkinkan penyampaian informasi dengan pengalaman visual dan audio yang kaya, efektif dalam pemasaran dan mempengaruhi keputusan pembelian. 4. Konten audio memiliki portabilitas tinggi dan dapat dinikmati secara multitasking. Memberikan kenyamanan dalam pembelajaran dan konsumsi konten tanpa harus membaca atau menonton. Populer dalam bentuk podcast dan audiobook untuk menyampaikan informasi dan cerita dengan cara yang menarik. Secara keseluruhan, kombinasi berbagai jenis konten digital dapat memberikan pengalaman yang kaya dan memperluas jangkauan audiens, serta tujuan komunikasi dan pemasaran. Dalam era digital yang terus berkembang, berbagai jenis konten memiliki peran yang signifikan dalam menyampaikan informasi, membangun hubungan dengan audiens, dan memperkuat brand identity. Konten teks memberikan informasi terperinci, konten gambar mengkomunikasikan pesan secara visual, konten video memberikan pengalaman mendalam, dan konten audio memberikan kenyamanan dalam konsumsi informasi. Dengan menggabungkan berbagai jenis konten ini secara strategis, perusahaan dan individu dapat menciptakan pengalaman yang holistik dan memenuhi kebutuhan audiens modern yang semakin beragam. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis konten digital ini menjadi kunci dalam meraih kesuksesan dalam ranah digital marketing dan komunikasi modern.